Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Malam. Wendy ada? Oke, sebelum kita memulai perkuliahan, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, saya absen ya. Gista Iya, Raguna Putri, hadir, Bu. Wendy Nur Hermansah. Hadir, Bu. Oke, oke, udah pada ini ya, ngumpulin hasil reviewan ya. Nah, sekarang silakan coba dipresentasikan dulu siapa yang mau mulai. Nanti habis itu kita baru masuk materi ya. Siapa yang mau mulai duluan? Gista atau Wendy? Bisa, bisa. Aku boleh. Oke, silakan share screen. Sebentar ya, Bu. Oke, Bentar, Bu. iya nggak apa-apa. Soalnya tadi aku ngerjain di laptop kantor, jadi Oh, terus download di atau e-learning kayaknya. mau saya bantu share screen? Boleh, Bu? Maaf ya, Bu. Ya, nggak apa-apa bentar ya. Di download dulu. Soalnya saya juga jadi dokter gigi, Bu. Oh, Soalnya karet behel saya putus, Bu. kenapa? Abis makan apa? Enggak, aku beli sikat gigi, Bu. Oh, Terus oh. kok pas aku sikat-sikat kok kayak bunyi kerasak-kerasak. Terus saya tuh, ih, kok ada hitam-hitam ya pas itu wah karet aku. Udah minta dicopot, guys. Iya, makanya harus minta diganti sih, Wen. Emang udah 2 minggu nih soalnya. Pengantin kan harus dicopot. Didi. Ibu sombong lu. Kalian persiapan ya nggak, Ben? Iya, Bu. Bener. Oke. Masih tahun depan, Wen. Tenang, Wen. Oh iya. Bulan apa tuh? Belum tahu, Bu. Nih, silakan ya. Nanti kalau mau next scroll ke bawah bilang aja. Baik, Bu. Terima kasih sebelumnya ya, Bu. Eh, izin presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gista. Saya di sini mau review jurnal yang saya pilih. Jurnal yang saya pilih ini berjudul Pengenalan Token Kalimat Menggunakan Finite State Automata pada Natural Language Processing Pembelajaran Ilmu Nahwu. Nah, eh, sebelumnya kan kita tahu ya, pelajaran ilmu nahwu memang pelajaran yang paling susah buat seorang santri, mantan seorang santri gitu kan. Itu tuh butuh waktu yang lama walaupun kita sebagai santri pun itu masih agak-agak rumit banget. Nah, terus saya nyari-nyari terus ketemulah ini gitu kan. Nah, terus di jurnal ini tuh akhirnya menemukan solusi alternatifnya ini mengembangkan sistem pembelajaran untuk membantu santri agar dapat mudah dan meringkas dalam mengkaji materi ilmu nahwu ini sendiri. Nah, dengan menggunakan metode tanya jawab. Nah, di jurnal ini tuh dipaparin gimana sih
si finite state automata ini mengenali token dari kalimat tanya atau perintah sebagai input pada sistem eh, apa finite state automata yang berfungsi sebagai recognizer untuk membaca string, masukan, dan memberikan kesimpulan diterima atau ditolak. Nah, jurnal ini meneliti yang dilakukan si jurnal ini tuh sebelumnya juga udah dapat penelitian sebelumnya, yaitu penggunaan informasi sintaksis di dalam teks dan mengenali kesamaan kata dengan WordNet dan database leksikal. Nah, terus karena ini berkesinambungan dengan NLP, nah dalam NLP ini pengenalan token dilakukan pada tahap analisis leksikal yang bertujuan untuk mendaftarkan daftar token eh, token kata atau leksikon yang diperoleh melalui dimasukkan. Nah, ini contohnya yang dapat diterima oleh sistem. Misalnya, yang pertama ada jelaskan pengertian kalam. Terus yang kedua ada jelaskan definisi i'rab. Nah, yang didefinisikan ini ada lagi nih didefinisikan maksud dari isim, terus dari tentang fiil mudore, terus selanjutnya ada apa atau apakah. Nah, ini bisa dari apa saja syarat dari isim, terus apa saja yang disebut dengan musnad. Nah, terus nanti juga bakal diperkenalkan sebutkan pembagian irob, sebutkan tanda-tanda dari rofa, terus ada contoh juga dari jamak taksir, terus ada dalilnya juga mengenai irobnya. Nah, kalau untuk berapanya ini ada berapa alamat nasab, terus ada berapakah macam fiil. Ada fiil mudore, ada fiil apalagi aku juga lupa tuh kan udah lama. Nah, lanjut ada di mana. Nah, contoh untuk di mana ini ada di mana aja tempat domah. Ada domah u, ada domah i, ada kasroh u, ada kasroh i. Nah, terus di manakah ada tanda asmaul khamsah. Nah, struktur pertanyaan atau perintah di atas itu memiliki pola keteraturan yang dapat disusun menjadi grammar atau aturan produksi menggunakan notasi dari aturan backcast norm. Nah, seperti berikut ini. Ini bacanya gimana ya, Bu? Kak, Apa-apa baca aja. kalimat frase frase tanya, frase atribut, objek, tanda. Saya juga bingung ini bacanya gimana ya. Mungkin ini kayaknya dari ininya deh, Bu. Dari Dari ininya, iya, set otomatanya. iya betul. Oke, oke. Oke, lanjut ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Maaf ya, Bu. Iya. Nah, nah ini ada keterangannya. Nah, sebagai contoh, pertanyaan yang dimasukkan adalah jelaskan pengertian kalam yang tadi saya sebutkan di awal. Kemudian scanner akan memecah kalimat tersebut menjadi daftar token-token serta mengubah lettercase token tersebut menjadi huruf kecil untuk mempermudah dan mengenali leksikon sehingga didapatkan hasil tokenisasi. Nah, yang jelaskan pengertian kalian tuh eh jelaskan pengertian kalam. Nah, itu tuh di per kalimat-kalimat itu dipisah-pisah jelaskan pengertian kalam. Nah, pada tahap ini scanner akan morfologinya bentuk kata serta mengecek kesesuaian ejaan dari token-token yang telah didapatkan. Pengecekan ejaan ini sangat beruntung pada daftar keyword atau atribut yang telah ditentukan, sehingga scanner dapat mengenalinya. Nah, mengacu pada hasil tokenisasi di atas, terlihat tidak terdapat kesalah ejaan pada token. Bila terjadi kesalahan dalam ejaan, scanner akan menampilkan pesan kesalahan beserta saran pembetulan kata. Sekian dan terima kasih. Apabila ada pertanyaan, saya akan menjawab dengan sebisa saya. Oke, terima kasih. Oh, berarti ini bacanya ini. Jadi kalimat ini menghasilkan frase tanya, frase atribut, objek, tanda gitu. Iya, Ya Bu. kan? Ya. Iya, betul. Nah, yang jenis ini menghasilkan Jelaskan jelaskan atau definisikan atau apa. apakah ya bisa itu, Bu.
Oke, silakan Wendy, ada yang mau ditanyakan ke Gista? Belum ada sih, Bu. Oke. Hmm, sip. Terima kasih ya, Gista. Baik, Bu. Nah, sekarang Wendy, silakan dipresentasikan hasil reviewnya. Baik, Bu. Izin pasal Bu. Udah kelihatan ya? Ya, Udah, udah Wen. kelihatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di sini saya akan mungkin setelah mereview, saya hanya menentukan kesimpulan aja sih, Bu. Dengan dari jurnal penerapan konsep Finite State Automata pada aplikasi simulasi vending mesin jamu tradisional yang disusun oleh Ernie Pakarotundani, Suprati Anggreni Putih, dan Windu Gata dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri. Mungkin ada kesimpulan. Ntar Bu, ini tuh gimana ya? Biar sampai. Ya, gimana? Ntar Bu, tadi ke ini ke. Nah, tadi ke hal yang ini Bu apa? Mood. Nah, jadi kesimpulan dari jurnal tadi yaitu satu, penerapan Finstead Automata atau FSA berhasil menggambarkan alur kerja mesin penjual jamu tradisional dengan baik. PSA memungkinkan pemodelan yang jelas dan efisien dari proses transaksi, termasuk pemilihan produk, pembayaran, dan pengiriman barang. Dua, aplikasi simulasi vending mesin jamu tradisional menggunakan FSA dapat membantu pengguna, terutama pelanggan, memahami cara mesin beroperasi. Hal ini dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan mengurangi kesalahan dalam menggunakan mesin. Tiga, penerapan FSA dalam vending mesin jamu tradisional dapat membantu dalam perencanaan dan pengujian sistem. Pemahaman yang mendalami tentang alur kerja mesin dapat membantu dalam mengidentifikasi dan memecah masalah potensial secara memperbaiki efisiensi operasional. Jurnal ini menyediakan dasar yang kuat untuk mengembangkan aplikasi vending mesin jamu tradisional yang lebih canggih dan interaktif. Dengan memanfaatkan konsep FSA, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk meningkatkan fungsionalitas dan kegunaan sistem ini. Kesimpulan jurnal ini menunjukkan bahwa penerapan FSA dalam aplikasi vending mesin jamu tradisional dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam hal pemodelan, pengujian, dan pengembangan sistem. Ini merupakan langkah penting dalam menggabungkan teknologi modern dengan warisan budaya tradisional. Mungkin segini aja kesimpulannya dari jurnal ini. Oke, baik. Terima kasih, Wendy. Eh, silakan, Gista, ada yang mau ditanyakan ke Wendy? Nggak ada sih, Bu. Oke.
izin stop ya. Ya, oke. Baik, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi udah sedikit paham ya penerapannya itu di mana gitu. Jadi tujuannya untuk mengefisiensi proses kerja mesin. Nah, eh, kemarin yang video kemarin udah ada yang ditonton belum? 4 video kemarin yang saya kasih. Iya, belum sempet, Bu. Hmm, oke. Sekarang kita masuk ke materi ya. Baik, Bu. Udah kelihatan semuanya? Udah, Bu. Nah, ini sekarang kita ke finite state automata. Tadi eh, Gista sama Wendy udah ngasih contoh penerapannya ya tadi. Yang satu di NLP, yang satunya di vending machine. Oke. Jadi finite state automata atau automata berhingga state, dia merupakan suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan output diskrit. Jadi FSA ini merupakan mesin otomata dari bahasa regular atau regular expression. Nah, FSA memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah-pindah dari suatu state ke state lain. Perubahan state dinyatakan oleh fungsi transisi. Kemudian jenis otomata FSA tidak memiliki tempat penyimpanan sehingga kemampuan mengingatnya terbatas. Nah, tadi kayak yang contoh dari Wendy tadi, teori mengenai finite state automata adalah suatu tool yang berguna untuk merancang atau perancangan suatu sistem ya. Nah, ini contoh dari finite state automata. Q itu adalah himpunan, himpunan state. Jadi himpunan state di sini ada dua kan, ada odd sama even. Terus himpunan simbol, simbol kemarin bisa bisa alfabet, bisa ini alfabet biner. Jadi 01 atau A, B, C, D sampai Z gitu. Terus Q0 itu state awalnya. Q0 atau S, dia state awal. Jadi state awal itu yang ada tanda panah di sini ya. Tanda panah paling depan ini yang di sebelum event. Kemudian F itu adalah final state atau state terakhirnya. Ditandai dengan lingkaran ganda. Nah, yang lambang ini apa? Ini delta namanya. Jadi delta ini adalah fungsi transisi. Nah, contohnya gini. Jadi delta event 0 itu berarti dari event ini untuk menuju ke 0 dia kembali lagi ke event. Nah, selanjutnya yang bawahnya delta event 1 dimulai dari state awalnya event menuju 1 itu berarti panahnya ke out tuh. Terus delta out 0 berarti dia mulainya dari 0 untuk menuju ke 0 dia kembali lagi ke out. Selanjutnya yang terakhir ini dari start state-nya itu dari out untuk menuju ke 1 panahnya ke event gitu. Paham semuanya? Paham, Halo? Bu. Paham, Bu. Oke, lanjut ya. Iya, Bu. Nah,
Nah, ini ya, ketika mendapat input 1101, maka urutan state yang terjadi adalah jadi dari event ke out. Karena event ke satu, kemudian out ke satu, berarti kembali lagi ke event nol, kembali lagi ke event, kemudian dari event ke satu itu ke out lagi. Nah, kalau misalnya dia state terakhirnya itu kembali ke out yang ada lingkarannya dua, berarti eh, 1101 itu diterima oleh mesin karena sudah sampai ke state terakhir. Tapi kalau misalnya dia kembali lagi ke event, berarti tidak diterima, ditolak karena event bukan state akhirnya. Oke. Nah, ini tadi eh, arti dari bentuk-bentuk pada FSA. Lingkaran menyatakan state. Kemudian label pada yang ada di dalam lingkaran itu adalah nama state-nya. Busur atau panah menyatakan transisi, yaitu perpindahan kedudukan atau state. Kemudian label yang ada pada busur yang ini misalnya 1 sama 0 itu adalah simbol inputnya. Nah, kemudian lingkaran didahului sebuah busur tanpa label menyatakan state awal. Kayak yang lingkaran yang event ini kan sebelumnya ada panah kan yang tidak ada simbol input. Berarti itu tandanya adalah state awal. Terus lingkaran ganda menyatakan state final. Nah, jadi FSA ini secara formal dinyatakan oleh 5 tupel yaitu M sama dengan Q, sigma, delta, S, dan F, di mana Q tadi adalah himpunan, kemudian sigma adalah himpunan simbol input atau masukan atau abjad, delta itu fungsi transisi, S adalah state awal, dan F adalah state akhir. Ini lanjut ke deterministik finite automata atau otomata berhingga deterministik. Pada DFA ini dari suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Nah, contohnya kayak gini. Nah, sekarang saya minta coba kalian lanjut jelasin yang gambar ini. Oke, siapa yang bisa? Coba aku ya, Bu. Oke, silakan. Eh, Kalau dilihat sih kan awalnya Kinul itu transfer ke Q1 itu B. Q1 transfer ke Q2 itu B. Terus dari Q2 ini balik lagi ke Q1. Nah, itu jadinya A. Nah, terus Q1 Q1 tetap hasil Q1 transfer ke Kinul. Jadinya A. Hmm. Gimana sih, Bu? Soalnya Oke. Oh ya, ini DFA. Jadi DFA itu fungsi transisinya itu apa tadi? Nah, tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Jadi ini saya coba dulu ya. Mm-mm. Jadi himpunan himpunan state-nya itu ada Q0, Q1, dan Q2. Simbol inputnya atau sigma itu ada A dan B. Terus state awalnya ada di Q0. State finalnya ada di Q2.
Nah, ini cara bacanya eh, fungsi transisi yang ada ini jadi sebenarnya lebih enak pakai ini ya. Pakai bisa juga dibikin tabel transisi gini. Nah, jadi dimulai dari Q0 menuju A itu ke mana? Berarti dia balik lagi ke Q0. Terus dari Q0 ke B, Q0 mendapatkan inputan B, dia ke Q1. Terus delta Q1 inputan A kembali ke Q1. Lanjut Q1 mendapatkan inputan ke B, panahnya ke Q2. Q2 mendapatkan inputan A ke Q1. Q2 untuk mendapatkan inputan ke B kembali lagi ke Q2. Oke, gitu. Nah, ini kalau misalnya dalam bentuk tabel transisi ya, bacanya itu dari eh, kiri atas gitu. Jadi Q0A, Q0B, Q1A, Q1B gitu. Oke. Oke. Nah, sekarang coba coba lagi. Siapa yang mau coba bacanya? Coba nih aku nih ya, Bu. Ya, oke oke. Di sini himpunannya ada Q0, Q1, Q0, Q1, Q2. Nah, ini ada inputan Q0 dapat inputan A. Nah, terus dia balik lagi ke Q0 A. Terus dia Q0 dapat inputan B ke Q1. Nah, Q1 itu punya inputan A, jadi dia balik ke Q1, jadi dapatnya A. Nah, Q1 itu dapat inputan B ke Q2. Nah, Q2 berarti dapat inputan B. Nah, Q2 dapat inputan A, balik ke Q1, dapatnya A. Oke, terima kasih. Ya, ini ya kira-kira kalau ditulisin tadi udah benar yang dijelasin sama Gista. Nah, jadi kapan suatu string input dinyatakan diterima? Jadi suatu string X dinyatakan diterima bila delta SX berada pada state akhir. Secara formal dikatakan jika M adalah suatu FSA, maka M yang terdiri dari himpunan himpunan state, simbol input, delta, state awal, dan state akhir menerima bahasa atau language atau L yang disebut LM yang merupakan himpunan X di mana ada SX di dalam F. Nah, ada yang mau nyoba bacanya? Wendy, Oke, Bu. baca yang gambarinnya ini aja. Coba. Yang gambarnya aja. Ya, Baik, di sini ada Q0, Q1, dan Q2. jadi yang pertama ke B dulu. Yang pertama ke B dulu. Ya, kan BA BA. Oh, yang ini. Ya, kan Oke. inputan stringnya baba, jadi dimulai dari B. Dari Dari Q0 B. ke B, terus lanjut ke Oh, Q0 ke B, terus lanjut ke Q1, terus Q0 lagi Bu, berarti ke A gitu.
Apa Oke. Q1 ke A? Kan baba Yang gimana tadi? Q0 ke Q0 ke B eh, mm sama dengan Q1. ya. Ya, nah yang A-nya ini kalau baba gini Q0 ke A apa Q1 ke A? Jadi tadi kan dari Q0 ke Q1. Ya, Nah, Q1 tadi panahnya kemana kalau ke A? Q1 ke A berarti panahnya ke Q1 lagi. Oke. Terus Ya, ke B lagi ke ke B, Q1 ke B berarti Q2. ya. Q2 ke A. Q2 ke A sama dengan Q1. Nah, oke. Ya gitu ya cara bacanya. Nah, tapi di sini eh Q1 itu bukan state akhir. State akhirnya itu ada di Q2. Jadi maka inputan string baba tadi tidak berada dalam LM. Nah, ini coba siapa mau nyoba lagi? Silakan. Mau Gista lagi apa mau Wendy lagi? Oke, saya yang nunjuk ya. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke. Eh, coba Wendy lagi. Oke, Inputan Bu. stringnya A, B, B. Dimulai ABB. dari Q0 ya, state awal. ABB. Ya. Oke, Q0, Q0 ke A dengan Q0, Oke, terus Q0 ke B sama dengan Q1, Q1 ke B oke, sama dengan Q2. oke. Berarti string ABB diterima atau ditolak? Jadi diterima atau ditolak? Diterima kan? Ya, betul. Diterima karena berakhirnya di Q2 yang merupakan state akhir. Tapi kalau tolak itu berakhirnya, Apa? kalau ditolak berarti kalau berakhirnya di step tengah atau awal ya, Bu? Ya, ya di state awal yang atau di Q0 atau di Q1. Oh Karena iya. Q0 sama Q1 ini bukan ini kan, bukan state akhir. State akhirnya ada di Q2 yang lingkarannya ganda. Tuh, makanya yang contoh yang sebelum ini, nah ini ditolak karena dia berakhirnya di Q1 tadi kan, string BA BA tadi. Oke, Bu. Tuh. Nah, sekarang lanjut ke non-deterministic finite automata. Pada NFA, dari suatu state bisa terdapat 0, 1, atau lebih busur keluar atau transisi berlabel simbol input yang sama. Dan perbedaan dari DFA dan NFA ini ada pada fungsi transisinya, di mana untuk setiap pasangan state input bisa memiliki 0 atau lebih pilihan untuk state berikutnya. Suatu string diterima oleh NFA bila terdapat suatu urutan transisi sehubungan dengan input string tersebut dari state awal menuju state akhir. Untuk NFA, semua kemungkinan yang ada harus dicoba sampai terdapat satu yang mencapai state akhir. Jadi, untuk membuktikan suatu string diterima oleh NFA, harus dibuktikan suatu urutan transisi yang menuju state akhir. Nah, gini contohnya ya. Nah, coba ada yang mau coba baca lagi? Tadi udah bisa kan? Ini bacanya sama, tapi dalam bentuk, ini contohnya dalam bentuk tabel transisi. Silakan. Oke, Bu. Saya, Bu. Oke. Jadi cara bacanya itu Q0A, terus Q1 itu
Salah. Jadi Q0A, Q0 Q0B. mendapatkan Iya, Q0 Q0 mendapatkan inputan A ke ke Q1. ya Nah, terus dari Q1 itu eh oh AB ya? A, B. ya berarti ada dua, bisa A Oh, bisa B. oh, oh gitu. Terus dari Q1 itu Q1 dapat AB Bacanya kiri atas kira yang dari atas. tabelnya ini. Iya, Oke, Q0 dapatnya A. Q0 dapat inputan A. Terus ada di Q1 Q1. iya, Q0 mendapatkan inputan B ke enggak ada. nggak ada Listrik. epsilon. Ya, Oh. terus Nah, Q1 terus itu dan da- inputan A ke Q0. Eh, ini konanya. ke Q1. Balik lagi Q1. Ya, Nah, terus Q1 itu dapat inputan B ke Q1. dan Dan Q1 itu dapat AB ke Q0. jadi bacanya Q1 mendapatkan inputan B itu ada dua. Karena kan tadi NFA mencoba semua kemungkinan yang ada kan, jadi bisa lebih dari satu. Lain kayak DFA tadi, hanya satu tujuan. Nah, Oh, jadi yang ini bacanya itu sama tapi dua kali ya. Jadi Q1 mendapatkan inputan B itu bisa ke Q0 dan bisa kembali lagi ke Q1 gitu. Oke. hmm, oke, Bu. Nah, ini ada sedikit tugas ya. Ini kalau misalnya nonton video yang kemarin ini bisa menjawab sih pertanyaan-pertanyaan ini. Kemarin juga saya sempat ngejelasin kan tentang alfabet string language. Ini buat kapan, Bu? Buat sekarang boleh kalau mau ngerjain. Waktunya cukup nggak ya? Nanti aja Bu, seminggu ya. Yaudah, ini saya upload di ini ya e-learning ya. Oke Bu. Minggu depan, minggu depan. Ya pokoknya nanti saya cek pas masuk kita review bareng-bareng lagi, oke? Oke, Bu. Oke siap Bu. Oke, sampai sini udah paham ya cara ininya, cara baca Insya penerapan Allah. dari EFA dan NFA. Insya Allah paham Bu. Berarti kalau yang ditolak atau yang diterima tuh, yang ditolak yang berakhirnya bukan di akhir ya. Iya, tuh. Jadi dia hanya diterima kalau misalnya mencapai state akhir. Kalau bukan di state akhir berarti stringnya ditolak. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tadi yang ditolak tuh yang ABB mau lihat, A, B, B, ini ya? iya yang ditolak itu, Bu. Oh, yang ditolak. Mm-mm. Nah, Kenapa yang ditolak? hmm, oh enggak ada, Bu. Udah. Oke.
Atau Wendy coba ulang jelasin lagi yang BA BA Yang biar kita makin BA-BA. paham. Ya, yang inputan string BA BA ini yang ditolak ya. Oke, Bu. Jadi tadi gimana? Mulai dari Mulai dari Q 0 ke B sama dengan Q1. ya, Terus Q1 ke A sama dengan Q1. Q1 ke B sama dengan Q2. Terus Q2 ke A sama dengan Q1. Dia ditolak karena berakhiran bukan di ujung ini. Bukan di ujung bukan di Q2. step akhir. Ya, bukan di Oke, state akhir. oke, udah paham ya? Insya Allah, Bu. Saling memahami. Oke, bisa lah. Nah, untuk apa? Tugas project papernya itu udah ada yang kepikiran mau bikin apa? Nanti kita sama-sama kerjain. Hmm, Belum, Bu. Minggu depan ini ya, udah ada topiknya mau kemana gitu. Nanti di luar jam kuliah ini kita bahasnya juga nggak apa-apa. Nanti kasih tahu aja di grup. baik, Bu. Oke, Siap, Bu. Ya. oke. Ada Oke. lagi yang ingin ditanyakan? Hmm. Udah ya. Paling simpelnya topiknya apa, Bu? Kalau dari otomata. Apa ya? Topik otomata tuh banyak. Karena emang dia sifatnya abstrak ya. Jadi tergantung perintah kita ya. Biasanya ya kayak vending machine tadi, terus atau ATM, atau pengenalan kata gitu. Nih, coba kita sambil cari lagi. Nah, ini misalnya. Bu punya template-nya nggak, Bu? Oh iya, templatenya nanti saya kirim ya. Oke, Bu. Nah, ini. Oh, ini game pembelajaran mata. Nah, ini penerapannya.
Jurnalnya satu orang satu apa? Kalau satu orang satu bisa kan? Insya Allah asal didamping. Iya, ya pasti kita bareng-bareng. Tapi satu orang satu ya. Siap, Ya, Bu. Ini kayaknya dia Nah, cuma teori doang ya, Bu. Nggak ada yang... Oh, tapi ini oh ada juga ya. aplikasinya. Iya. Hmm. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Oke, Bu. Nah, oke Bu. nah ini penerapan otomatanya ada di simulasi penjualan tiketnya. Jadi eh, tadi untuk apa? Jadi biar pengguna itu bisa memilih metode pembayaran, mau tunai atau non tunai. Tuh. Oh, ini inputannya jurusan busnya ya. Perancangan sistemnya aja bisa ini. Jadi di papernya perancangan sistem dan perancangan state diagramnya. Tapi kalau misalnya ada yang mau sampai aplikasinya boleh, bisa pakai aplikasi web bisa. Ya kira-kira gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi atau di WA kalau mau ada yang ditanya-tanya lagi, tanyain aja. Nanti kita diskusikan. Oke, Bu. Oke. Oke, udah itu aja ya untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu.